Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 2711 3 Kekalahan. Kompetisi seni bela diri hari ini adalah pertarungan antara Jenderal Dewa yang tak terkalahkan dan Pedang Iblis di Blackwater City Arena, menarik banyak orang kuat. Di dalam akot, semua akot kini sudah disewakan, meski harganya melambung tinggi, namun tetap dikemas. Setiap akomodasi pada dasarnya diisi dengan prajurit. Pada dasarnya semua kepala klan dan tetua dari 8 keluarga besar di kota Blackwater datang sendiri. Zhao Yuntian dari keluarga Zhao, Tang Jingxiu, kepala keluarga Tang. Sosok-sosok yang berada tinggi di awan di kota Blackwater ini sekarang berada dalam kesepakatan, selalu memperhatikan pertempuran ini. Selain itu, orang-orang kuat dari kota lain juga duduk di akot. Misalnya, penguasa muda kota Hautacheng, bersama dengan lusinan orang kuat, diperintahkan datang ke kota Blackwater untuk memasang taruhan. Selain ruangannya yang elegan, di kursi penonton arena pertarungan, selama masih ada ruang untuk orang lain berdiri, maka akan ada satu orang yang berdiri. Arena pertarungannya tidak terlalu kecil dan mampu menampung lebih dari 1,5 juta prajurit, namun kini sudah penuh hingga mencapai 1 juta prajurit. Dan di jalanan luar arena pertarungan, masih banyak pendekar yang belum bisa masuk memenuhi jalanan. Jalanan kosong. Sebagai upaya terakhir, arena pertarungan untuk sementara menambahkan dinding batu proyeksi di luar arena pertarungan, sehingga prajurit di luar arena pertarungan yang tidak bisa memasuki arena juga dapat memperhatikan pertarungan tersebut. Semuanya sudah siap, perang besar akan segera dimulai. Wasit Ningzeng sudah sibuk di arena pertarungan. Sekarang tolong undang senior Suguang dan Pedang Iblis untuk masuk. Ningzeng berteriak keras. Pintu batu lorong terbuka, dan Lin Bai serta Suguang masuk ke arena pertarungan satu demi satu. Ketika Lin Bai dan Suguang melangkah ke arena seni bela diri, mereka menimbulkan sensasi yang luar biasa. Lin Bai memandang Suguang, dia tampak seperti seorang berusia 100 tahun, dengan sosok bungkuk dan rambut putih, dia memiliki senyum ramah di wajahnya dan menatap Lin Bai sambil tersenyum. Dia tidak memakai masker, jadi semua orang bisa melihat wajahnya. Dan ketika Lin Bai melihatnya, dia juga sedang melihat Lin Bai. Senior Suguang ada di sini. Apakah itu senior Suguang? Jenderal yang tak terkalahkan di arena pertarungan kota Blackwater kita. Senior Suguang akan menang. Omong kosong, senior Suguang pasti akan menang. Pedang Iblis bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Senior Suguang telah berada di arena seni bela diri selama lebih dari 50 tahun. Dia telah bertarung lebih dari 2000 pertempuran tanpa kehilangan satu kemenangan pun. Banyak pejuang memandang Suguang dengan sedikit fanatisme dan kekaguman pada wajah mereka tatapan. Sesuai. Tuan muda kota Hautacheng memandang Suguang dengan jijik, dan bertanya dengan suara rendah kepada seorang pria paruh baya berjubah hitam yang duduk di sebelahnya, Jiang Yang, apakah dia Suguang? Dia dari kota Blackwater arena pertarungan. Bagaimana jenderal Anda yang tak terkalahkan dibandingkan dengan Anda? Pria paruh baya berjubah hitam yang duduk di sebelah penguasa kota muda Hautacheng berbisik, Suguang dan saya sama-sama jenderal yang tak terkalahkan di arena seni bela diri. Dia berasal dari kota Blackwater, dan saya dari Hautacheng. Dalam hal kekuatan, kita harus berada di antara yang sederajat. Tapi siapa yang lebih kuat, kita masih harus bersaing untuk mengetahuinya. Pria berjubah hitam pria paruh baya bernama Jiang yang ternyata adalah jenderal Hautacheng yang tak terkalahkan. Tuan muda Hautacheng mengerutkan bibirnya dan berkata, menurutku, Suguang sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Lihat penampilannya, separuh tubuhnya ditutupi loes. Seperti kata pepatah, tinju adalah takut pada anak muda. Kamu jauh lebih muda darinya, mengalahkannya seharusnya tidak menjadi masalah. Tuan muda Hautacheng berkata dengan tenang. Jiang yang tersenyum sedikit dan tidak membantah, tapi menatap Suguang dengan tenang. Dan bahkan di dalam hati Jiang Yang, dia juga berpikir seperti ini, dia juga merasa bahwa dia harus lebih kuat dari Suguang. Di lapangan, Lin Bai dan Suguang sudah memasuki tempat tersebut. Wasit Ningzeng berkata, senior Suguang, Pedang Iblis, karena kalian berdua telah memasuki arena, sisa arena pertarungan akan diserahkan kepada kalian. Setelah mengatakan itu, Ningzeng tidak sabar untuk meninggalkan arena. Duduk di awan, menyaksikan pertempuran ini dengan seksama. Setelah Ningzeng pergi, Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata, saya, Pedang Iblis, telah bertemu dengan senior Suguang. Suguang terkekeh dan berkata, saya melihat Anda masih muda, dan sekarang jutaan prajurit adalah memperhatikan pertempuran ini. Sangat jarang kamu masih bisa memiliki ekspresi setenang itu.
Lin Bai tersenyum dan berkata, saya memakai topeng, bagaimana senior bisa tahu bahwa ekspresi saya tetap tenang? Su Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa melihatnya dari mata. Matamu begitu polos. Tenang, seolah-olah kamu pernah mengalami pemandangan seperti ini sepanjang waktu. Aku belum pernah merasakan kepolosan dan ketenangan seperti ini di matamu. Usia, kata Su Guang sambil terkekeh. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Faktanya, seperti yang dikatakan Su Guang, Lin Bai menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Bagi Lin Bai, pemandangan seperti ini hanyalah kejadian biasa, dan itu tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi Lin Bai. Lin Bai berkata, saya mendengar bahwa senior saya telah berada di medan pertempuran kota Blackwater selama lebih dari 50 tahun. Dalam 50 tahun ini, dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun di lebih dari 2000 kompetisi. Su Guang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak. Jadi, Lin Bai tertegun, mungkinkah rumor itu salah? Su Guang berkata, saya telah berada di arena seni bela diri selama lebih dari 50 tahun. Itu benar, benar. Juga bahwa saya telah mengikuti lebih dari 2000 kompetisi di arena seni bela diri. Tetapi saya tidak tanpa kekalahan. Saya di sini. Di arena pertarungan, saya mengalami total 3 kekalahan. Kekalahan pertama adalah pertama kalinya saya memasuki arena pertarungan, dan saya kalah. Kekalahan kedua adalah setelah saya menjadi terkenal dan menjadi seorang jenderal yang hebat, dia terlalu sombong dan jatuh ke tangan seorang senior. Kekalahan ketiga adalah ketika aku kalah di tangan orang kuat dari keluarga Dewa Pedang yang datang ke kota Blackwater untuk melakukan perjalanan sebelum saya menjadi jenderal yang tak terkalahkan. Itu hanya karena saya telah kalah dalam 3 pertandingan, yang mana tidak banyak, dan arena seni bela diri percaya bahwa jenderal yang tidak terkalahkan yang tidak pernah dikalahkan lebih mengintimidasi, sehingga hanya sedikit orang yang tahu bahwa saya telah kalah 3 kali. Permainan, kata Su Guang dengan tenang. Lin Bai mendengar Su Guang perlahan memberitahunya tentang kekalahannya. Pada saat ini, bulu kuduk Lin Bai berdiri. Pada saat ini, Lin Bai merasa lebih waspada terhadap Su Guang. Seorang pejuang yang mampu menghadapi kegagalannya sendiri sangatlah takut. Selain itu, 3 kekalahan Su Guang sangat penting baginya. Pada pertarungan pertama, ia pertama kali memasuki arena pertarungan dan kalah dalam pertarungan. Kekalahan ini membuatnya memahami kekejaman dunia ini. Di game kedua, setelah ia menjadi jenderal, ia begitu berjaya hingga kehilangan dirinya sendiri. Namun kekalahan ini membuatnya sadar dan semakin mengasah dirinya. Di game ketiga, dia dikalahkan di tangan keluarga Dewa Pedang. Kekalahan ini membuat Su Guang tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Dia pasti akan lebih berhati-hati dalam tindakannya di dunia masa depan. Lin Bai tahu dari 3 kekalahan Su Guang bahwa Su Guang pasti orang yang sangat kuat. Seorang pejuang yang dulunya tidak memiliki apa-apa, mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenangkan segalanya, dan kemudian kehilangan segalanya, sekarang dia telah memperolehnya lagi, dia pasti akan lebih menghargainya. Bab 2712 Saya ingin tahu seberapa kuat Anda. Su Guangqiao memandang Lin Bai, tanpa ada niat membunuh di tubuhnya, seperti seorang kakek tua yang baik hati. Lin Bai tampak serius dan tidak berani gegabah, dan berkata, pertanyaan terakhir, Senior Su Guang, mengapa Anda ingin mengambil inisiatif untuk bertarung dengan saya? Su Guang terkekeh, karena saya ingin tahu. Seberapa kuat kamu? Lin Bai tertegun dan menatap Su Guang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Su Guang berkata, saya tahu kekuatan yang telah Anda tunjukkan sebelumnya, tetapi Anda hanyalah puncak gunung es. Saya ingin tahu seberapa kuat Anda dan seberapa kuat Anda bisa menjadi. Pedang Iblis, saya akan bertarung dengan segenap kekuatan saya dalam pertempuran hari ini. Mungkin kamu tidak akan mencoba yang terbaik, tetapi kamu harus percaya bahwa aku pasti akan memaksamu untuk mencoba yang terbaik. Kata Su Guang sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, Su Guang perlahan mengulurkan tangan kanannya dengan tangan di belakang punggungnya, membuat isyarat, tolong, dan berkata kepada Lin Bai, kalau begitu mari kita mulai. Tolong. Pedang Iblis. Su Guang berkata dengan tertawa kecil. Lin Bai memandang Su Guang dalam diam, matanya perlahan menjadi dingin. Saat Su Guang mengambil posisi, guntur dewa air hitam juga muncul dari tubuh Lin Bai. Guntur ilahi air hitam muncul dari tubuh Lin Bai dan berenang di sekitar tubuh Lin Bai, membuat Lin Bai merasa seperti dewa guntur pada saat ini, dengan kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan kekerasan dan gelisah menyebar dari tubuh Lin Bai. Meski Lin Bai dan Su Guang belum mengambil tindakan, aura mereka berdua kini menimbulkan badai di arena pertarungan. Aura yang sangat kuat.
Arena. Sungguh menakjubkan. Pertempuran ini pasti sangat seru. Semua pejuang yang hadir menahan napas dan menyaksikan pertempuran dengan konsentrasi. Dalam akot, anggota keluarga berkuasa yang telah banyak berinvestasi di Suguang juga berdiri, mendekati jendela, dan menyaksikan kompetisi dengan penuh perhatian. Zhao Yuntian, Tang Jingxiu, Nyonya Yang dan yang lainnya bangkit satu demi satu dan mendekati jendela. Bahkan Jiang Yang, Jenderal Hao Tacheng yang tak terkalahkan, berinisiatif untuk datang ke jendela dan menyaksikan pertempuran. Tercakup dalam air hitam dan guntur ilahi, Lin Bai berkata dengan dingin, "Senior, saya tersinggung." Su Guang masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak seperti gunung, seolah-olah dunia runtuh di depannya dan tidak dapat mengguncangnya sedikit pun. Sungguh kekuatan yang luar biasa untuk mendapatkan momentum seperti itu. Guntur Dewa Air Hitam memenuhi tubuh Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai mengambil langkah ke depan. Guntur Dewa Air Hitam membungkus Lin Bai dan bergegas menuju Su Guang seperti pedang tajam hitam. Saatnya mengambil tindakan. Sudah dimulai. Para pejuang yang hadir segera menjadi bersemangat. Guntur ilahi air hitam membungkus Lin Bai dan bergegas menuju Su Guang. Ketika dia sampai di depan Su Guang, dia meninjunya. Tinju badai petir 9 tingkat. Dengan satu pukulan, Lin Bai tidak menyembunyikan kekuatannya, tetapi langsung menggunakan pukulan terkuatnya sekarang. Tinju menakutkan itu menghantam Su Guang seperti menembus kehampaan. Su Guang tersenyum sedikit, meraih ke depan dengan tangan kanannya, dan dengan mudah meraih tinju Lin Bai, dan sebuah kekuatan muncul dari Su Guang, menghilangkan kekuatan pukulan Lin Bai. Satu pukulan gagal mengguncang Su Guang, dan Lin Bai juga sedikit ngeri. Pada saat ini, Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Su Guang. Su Guang mendorong Lin Bai menjauh dan berkata sambil terkekeh, "Kemarilah." Mata Lin Bai dingin. Saat dia didorong oleh Su Guang, sosoknya bersinar dengan liar, dan bayangan di belakangnya menyeret dewa air hitam guntur menuju Lin Bai. Lin Bai mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk terus bergerak di sekitar Su Guang, dan pada saat yang sama, dia meninju Su Guang dengan kekuatan yang menakutkan. Meskipun Su Guang menghadapi gerakan menggelegar dan kekuatan menakutkan Lin Bai saat ini, dia tetap bertindak dengan tenang dan tenang. Dia dengan mudah menangkap semua serangan Lin Bai hanya dengan satu tangan. Tangkap mereka semua. Pedang iblis menggunakan keterampilan fisiknya untuk mengepung senior Su Guang, dan melemparkan ratusan pukulan, tetapi semuanya ditangkap oleh senior Su Guang. Selain itu, senior Su Guang berdiri di tempatnya tanpa bergerak satu langkah pun, dan dia hanya menggunakan satu pukulan. Satu tangan. Ya Tuhan, pedang iblis sudah cukup kuat sekarang. Aku tidak menyangka senior Su Guang akan lebih kuat darinya. Stabil, stabil, kali ini stabil. Kali ini, saya yakin. Tidak ada orang yang salah, senior Su Guang akan menang. Masing-masing prajurit melihat Su Guang berurusan dengan Lin Bai dengan sangat mudah, dan mereka semua berkata sambil tersenyum. Setelah serangan pukulan, Lin Bai mundur 100 meter. Kematian ke segala arah. Lin Bai menginjakkan kakinya ke tanah, dan Su Guang dikelilingi oleh pilar guntur yang diubah dari guntur dewa air hitam. Sesaat kemudian, pilar guntur meledak dengan keras. Dampak dahsyat menyebar dan melanda seluruh tempat. Dalam dampak yang mengerikan ini, bahkan seorang pejuang di tingkat kesulitan ke-9 akan terluka parah dalam sekejap. Namun saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Di tengah kekuatan penghancur surga ini, Su Guang tersenyum dan mengangkat tangannya, dan kekuatan itu tidak berubah menjadi apapun di depannya dan menghilang dalam sekejap. Bahkan tidak ada sedikit pun debu yang menempel di tubuhku. Lin Bai menyipitkan matanya, kekuatan Su Guang sangat menakutkan. Aku telah mengambil begitu banyak gerakan darimu, tetapi kamu masih tidak ingin menunjukkan kekuatan terkuatmu secara langsung, jadi kamu juga dapat mengambil satu dariku. Su Guang berkata sambil tersenyum tipis. Segera, Su Guang tersenyum dan mendorong ke depan dengan tangan kanannya. Tampaknya Su Guang hanya mendorongnya dengan santai tanpa pergi sama sekali. Tetapi ketika telapak tangan ini dilepaskan, di depan Lin Bai, telapak tangan besar setinggi 100 kaki tiba-tiba terbentuk dan menekan tubuh Lin Bai. Dengan pemikiran di benak Lin Bai, guntur ilahi yang melindungi tubuh muncul, mencoba menahan kekuatan telapak tangan ini. Terjadi ledakan keras. Telapak kekuatan raksasa ini menghantam tubuh Lin Bai, membuat Lin Bai terbang langsung dan menekannya ke dinding batu arena pertarungan. Pada saat yang sama, cetakan 5 jari yang besar tertinggal di dinding batu. Ya Tuhan! Telapak tangan biasa senior Su Guang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ketika banyak prajurit melihat 5 sidik jari Su Guang tertinggal di dinding batu medan pertempuran, wajah mereka terlihat. Ekspresi ngeri. Lin Bai tergeletak di tanah,
wajahnya sedikit pucat, dan matanya menjadi semakin tajam. Su Guang memandang Lin Bai dan berkata, "Aku berkata, apapun yang terjadi hari ini, aku akan membiarkanmu menggunakan kekuatan terkuatmu." Lin Bai berdiri dari tanah, memandang Su Guang sambil mencibir, dan berkata, "Kalau begitu itu tergantung pada apakah senior memenuhi syarat untuk membiarkan saya menggunakan kekuatan penuh saya." Telapak tangan senior tadi sangat kuat, tapi menurut saya, tidak memenuhi syarat bagi saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Lin Bai berdiri dan berkata pada Su Guang dengan tajam. Ketika semua prajurit mendengar kata-kata Lin Bai, mereka semua tampak bingung dan berkata dengan kaget, "Pedang iblis. Pedang iblis. Apakah pedang iblis memprovokasi senior Su Guang?" Pedang iblis sepertinya berbicara tentang Su Guang. Senior tidak cukup memenuhi syarat baginya untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Ya Tuhan, orang ini terlalu gila. Banyak prajurit berkata dengan ngeri. Su Guang tidak marah ketika dihadapkan pada provokasi Lin Bai, malah dia tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu, itu hanya tamparan tanganku sekarang, dan aku bahkan tidak menggunakan 3/10 dari kekuatanku." Lin Bai terkekeh, "Senior, tahukah kamu bahwa sekarang aku bahkan belum menggunakan 1/10 dari kekuatanku?" Ketika Su Guang mendengar kata-kata Lin Bai, matanya menyusut dan dia sedikit ngeri. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Senior ingin tahu seberapa kuat saya, jadi mohon bekerja lebih keras, senior. Saya benar-benar ingin melihat seberapa jauh senior dapat mendorong saya." Bab 2713 Tinju Kuno Penghancur Bintang. Senior, jika kamu ingin melihat kekuatanku, kamu harus bekerja lebih keras. Aku ingin melihat seberapa jauh senior bisa mendorongku, kata Lin Bai lembut. Mendengar kata-kata Lin Bai, Su Guang menyipitkan matanya dan melihat sepasang pupil di bawah topeng Lin Bai di depannya, gelap dan bersinar, sama mempesona seperti bintang di malam yang gelap. Dia mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan topeng hitam, tetapi matanya di balik topeng itu sama mempesonanya dengan bintang. Ayo kita mencobanya. Su Guang berkata sambil tersenyum tenang. Lin Bai memandang Su Guang dengan dingin, busur listrik hitam berkedip di sekujur tubuhnya. Su Guang memiliki senyuman di wajahnya. Tiba-tiba, pupil matanya bersinar dengan ganas, dan dia mengambil langkah ke depan. Langit dan bumi segera melonjak, dan badai bertiup. Pada saat ini, sosok Su Guang menghilang di depan Lin Bai. Lin Bai hanya merasakan kekuatan mencekik datang dari segala arah seperti momok, mencoba melahapnya. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba melihat ke kiri, Su Guang melompat, mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan meninju bagian atas kepala Lin Bai, kekuatan besar menghancurkan kekosongan. Saat Lin Bai melihat Su Guang, Aoki Divine Thunder segera melonjak. Guntur ilahi air hitam dan guntur ilahi kayu hijau mengelilingi Lin Bai, dan guntur pelindung menahan pukulan ini dengan seluruh kekuatannya. Terjadi ledakan keras. Su Guang memukul perisai guntur Lin Bai dengan sebuah pukulan. Perisai guntur itu meledak, tetapi tidak melukai Lin Bai sama sekali. Dalam sekejap, Lin Bai melakukan serangan balik dengan sebuah pukulan, dan kekuatan yang kuat dari guntur ilahi Aoki dan air hitam Divine Thunder berubah. Dia membuat dua naga yang marah dan bergegas menuju Su Guang. Guntur ilahi Aoki dan guntur ilahi air hitam berubah menjadi dua naga petir, menggigit Su Guang dengan cakar dan giginya. Pada saat ini, wajah Su Guang berkilat, wajah lamanya galak, dan dia meninju kedua naga petir itu dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, dia dengan dingin mendengus tinju penghancur bintang kuno. Dengan satu pukulan, keduanya naga petir bergerak lurus, dan di bawah pukulan Su Guang, ia roboh dan terbang terpisah. Ketika Lin Bai melihat sekeliling, dia hanya melihat kepalan besar, menghancurkan langit, seperti pukulan dewa raksasa yang jatuh dari langit, menghantam bumi, menghancurkan segalanya. Di seluruh arena pertarungan, lapisan retakan tiba-tiba terbuka di bawah pukulan ini. Lin Bai juga dipukul dengan keras hingga dia muntah darah dan terbang mundur. Itu adalah tinju penghancur bintang kuno. Dikatakan sebagai seni bela diri kuno. Itu adalah seni bela diri kuno, tinju penghancur bintang kuno. Para prajurit di seluruh arena pertarungan berseru. Dalam kesepakatan, Jiang Yang, Jenderal Dewa Hautacheng yang tak terkalahkan, tampak ketakutan. Setelah melihat pukulan Su Guang, dia merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya dan berbisik, apakah ini tinju penghancur bintang kuno? Tang Jingxiu menghela napas panjang. Seni bela diri kuno. Mata nyonya yang berbinar, apakah ini kekuatan Jenderal Dewa yang tak terkalahkan? Pukulan ini sebanding dengan kekuatan alam aspirasi. Di arena pertarungan, asap dan debu mengepul. Su Guang mengangkat tangannya dan melambai, dan angin kencang menyapu,
menghilangkan asap dan debu di seluruh tempat. Dia melihat seorang pria bangkit dari tanah karena malu. Ada sedikit ketakutan di matanya. Pukulan yang sangat kuat. Setelah Lin Bai berdiri, dia melihat tubuhnya, pakaiannya rusak, tulangnya retak, kulitnya pecah-pecah, dan banyak darah mengalir keluar. Su Guang berkata dengan tenang, ini adalah teknik tinju yang telah saya latih dengan bebas dan keras. Ini disebut tinju bintang penghancur kuno. Total ada 7 gerakan, dan sekarang itu hanyalah gerakan pertama. Su Guang tersenyum pada Lin Bai meremehkan. Tinju penghancur bintang kuno adalah seperangkat seni bela diri kuno. Ketika Su Guang masih muda, dia adalah seorang pejuang di sebuah desa kecil di tanah Beizu. Desanya sangat lemah dan tidak hanya harus menghadapi eksploitasi oleh para pejuang di kota, tetapi juga serangan binatang buas di hutan belantara. Serangan gelombang buas menghancurkan desa Su Guang. Di antara puluhan ribu prajurit di desa tersebut, hanya Su Guang yang selamat. Semua orang tua dan kerabatnya tewas dalam gelombang buas ini. Su Guang yang selamat dijemput oleh monster setelah berjalan keluar desa. Awalnya Su Guang mengira dia akan mati, tetapi monster elang terbang ini membawa Su Guang ke tebing. Elang terbang menempatkan Su Guang di celah tebing dan menggunakan Su Guang untuk memberi makan anak-anaknya. Su Guang merasa dia harus mati. Namun tidak ada cara yang sempurna. Di celah tersebut, Su Guang melihat 7 mural yang diukir di dinding batu di sekitarnya, yang sangat misterius. Pada saat yang sama, setiap mural memiliki beberapa kata kuno tertulis di atasnya. Meskipun Su Guang berasal dari desa, dia banyak membaca dan mengetahui beberapa teks kuno ini. Setelah membaca teks kuno tersebut, Su Guang segera memahami bahwa ketujuh mural ini adalah tinju penghancur bintang kuno yang beredar di desa. Dan desa kecil di Su Guang itu disebut Desa Taiko. Ketika Su Guang masih sangat muda, dia mendengar dari para tetua bahwa di desa mereka, pada zaman kuno, pernah ada seorang pria kuat yang berdiri tegak dan dapat menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Dan yang dipraktikkan orang ini adalah tinju penghancur bintang kuno. Tapi setelah orang kuat meninggal, dikabarkan bahwa dia meninggalkan seperangkat keterampilan tinju ini di suatu tempat di sekitar desa, menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk menemukannya. Su Guang menyadari bahwa tinju bintang penghancur kuno ada di dalam gua. Dia tidak sabar untuk berlatih. Setelah hanya melatih gerakan pertama, dia membunuh monster elang terbang itu dengan satu pukulan dan menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Kemudian Su Guang berlatih di dalam gua selama 3 tahun. Musim semi berlalu dan musim semi tiba. 3 tahun kemudian, Su Guang yang berusia 17 tahun meninggalkan gua, menghancurkan mural, dan menginjakkan kaki di tanah Beizu. 10 tahun kemudian, Su Guang, yang budidayanya mencapai titik kematian, datang ke arena pertarungan kota Blackwater dan memulai kehidupan legendarisnya sebagai jenderal dewa yang tak terkalahkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tinju bintang penghancur kuno membuat hidup Su Guang sukses. Kesuksesan Su Guang hari ini adalah berkat rangkaian teknik tinju ini. Baru saja, Su Guang menggunakan bentuk pertama dari tinju penghancur bintang kuno, dan dengan mudah menghancurkan guntur pertahanan yang dipadatkan oleh guntur ilahi Aoki dan guntur ilahi air hitam. Kekuatannya sangat menakutkan. Lin Bai berdiri dari tanah, tubuhnya dikelilingi oleh busur hitam dan cian, dan menatap Su Guang dengan dingin. Su Guang berkata sambil tersenyum, apakah pukulan ini cukup bagimu untuk menggunakan seluruh kekuatanmu? Lin Bai tersenyum dan berkata, jika aku ingin menggunakan seluruh kekuatanku, tentu saja aku akan melakukannya. Kata Su Guang sambil tersenyum. Tersenyum sedikit, baiklah kalau begitu. Saat dia berbicara, Su Guang terbang ke langit lagi, berdiri dengan bangga di udara, menghadap Lin Bai seperti dewa, dengan aura sombong terpancar di pupil matanya. Mata. Bunuh. Wajah Su Guang berubah muram, dia mengangkat tinjunya dan memukul lagi dengan pukulan. Kekuatan mengerikan dari pukulan ini menyelimuti arena pertarungan seperti langit akan runtuh. Para prajurit di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat pukulan ini datang, dan mereka semua berseru. Ya Tuhan! Mengerikan sekali. Bagaimana mungkin ada teknik tinju yang begitu mengerikan di dunia ini? Para prajurit berseru satu demi satu. Bahkan orang-orang besar dalam kesepakatan itu tampak mengerikan. Bab 2714 3000 guru hancur. Lin Bai tiba-tiba mendongak, matanya ngeri. Su Guang berdiri dengan bangga di depan matahari yang terik, cahayanya bersinar. Pukulannya menghantam, dan langit menjadi gelap dengan kekuatan yang begitu kuat. Rasanya seperti sepotong langit menekan Lin Bai. Di bawah tekanan yang sangat besar, sulit bagi Lin Bai untuk berdiri teguh. Guntur ilahi air hitam dan guntur ilahi kayu hijau di tubuh bergetar bersama pada saat ini, tampak mengaum dan mengaum.
Tapi di bawah pukulan ini, guntur pelindung tubuh Lin Bai terus-menerus retak dan terbuka. Bahkan dengan kekuatan dua jenis guntur, guntur ilahi Aoki dan guntur ilahi air hitam, Lin Bai masih tidak dapat memblokir pukulan ini. Dihadapkan dengan pukulan mengerikan dari Su Guang, kekuatan spiritual Lin Bai beredar di tubuhnya untuk menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, mata Lin Bai dingin dan dia dengan dingin mendengus, guntur hancur. Lin Bai mengangkat jarinya dan memberi Su Guang. Mendapat pukulan keras menurut. Titik penunjuk ini berada di atas kehampaan, dan kekuatan yang kuat sepertinya menembus kehampaan. Dari tubuh Lin Bai, guntur ilahi air hitam dan guntur ilahi kayu hijau menyerang, berubah menjadi dua pedang petir panjang, yang sangat tajam dan menakutkan serta menyerang Su Guang. Penghancuran guntur adalah metode yang dipelajari Lin Bai dari Aoki Divine Thunder dan Blackwater Divine Thunder. Setelah Lin Bai memperoleh guntur ilahi air hitam, dia telah mempelajari cara menggunakan dua kekuatan guntur untuk mencapai tanda. Setelah sebulan belajar, Lin Bai akhirnya memikirkan sebuah metode. Ini adalah penghancuran petir. Lei Mi diciptakan oleh Lin Bai dan mirip dengan sejenis jari pedang. Saat menggunakannya, Anda hanya perlu menekannya ke dalam kekosongan, dan Aoki Divine Thunder dan Blackwater Divine Thunder akan berubah menjadi dua pedang petir yang tidak bisa dihancurkan, membunuh lawan. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Di bawah kekuatan besar Su Guang, dunia menjadi gelap. Di langit yang gelap dan bumi yang hitam, cahaya pedang guntur cian dan cahaya pedang guntur hitam menembus kehampaan, melewati kehampaan, dan datang ke Su Guang seolah-olah menembus langit dan bumi. Hah! Su Guang merasa ngeri. Dia melihat dua cahaya pedang menembus keterampilan tinju dan langsung menuju ke arahnya. Segera, Su Guang mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya dan meninju ke bawah, menghancurkan kedua lampu pedang itu. Anak baik, aku hampir tertipu oleh tipuanmu. Su Guang memandang Lin Bai dengan rasa takut yang masih ada dan tersenyum, tetapi di bawah tinju penghancur bintang kunoku, kamu masih memiliki kemampuan untuk bereaksi begitu cepat. Maafkan aku untukmu. Aku menjadi semakin puas, kata Su Guang sambil tersenyum. Menekan. Pada saat yang sama, Su Guang meninju Lin Bai dengan keras dan menghancurkannya. Awan gelap menyelimuti kota, langit gelap dan bumi gelap. Melihat pukulan Su Guang akan jatuh, begitu kekuatan itu mengenai Lin Bai akan langsung hancur berkeping-keping. 3.000 pedang guntur dihancurkan. Lin Bai melihat bahwa dua lampu pedang guntur tadi tidak dapat mengalahkan Su Guang. Dia tiba-tiba terkejut. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan 3.000 lampu pedang guntur terbang keluar dari tubuh Lin Bai, seperti tetesan air hujan, meledak di udara. Cahaya pedang yang menggelegar menghantam tinju Su Guang satu demi satu, dan terdengar suara gemuruh yang menggemparkan. Satu cahaya pedang petir mungkin tidak mampu menembus teknik tinju Su Guang, tapi 3.000 lampu pedang petir semuanya mengandung kekuatan mengerikan dari guntur ilahi Aoki dan guntur ilahi air hitam. Dalam sekejap, cahaya pedang petir, yang sepadat tetesan air hujan, langsung memotong pukulan Su Guang menjadi beberapa bagian, dan kekuatan penindasnya juga menghilang di udara. Pada saat ini, Lin Bai melintas, dan dua jenis guntur mengikuti, bayangan guntur. Bayangan guntur adalah teknik gerakan dalam teknik guntur Dewa Air Hitam. Tabrakan. Kekuatan guntur mengeluarkan suara tajam dan keras di udara. Lin Bai muncul di depan Su Guang dengan kekuatan guntur, mengangkat tinjunya dan meninju Su Guang. 10 tinju guntur yang berat. Lin Bai meraung. Aoki Divine Thunder dan Blackwater Divine Thunder melakukan kerusuhan bersama, mengembun di tangan Lin Bai, dan menabrak Su Guang. Tinju badai awalnya merupakan kekuatan magis seni bela diri yang kuat dalam teknik guntur ilahi air hitam, tetapi sekarang Lin Bai tidak hanya menggunakan guntur air hitam, tetapi juga menggunakan guntur ilahi Aoki. Dia juga meningkatkan tinju badai dari tingkat ke-9 ke tingkat ke-10, dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pukulan yang menakutkan ini, cahaya dari Aoki Divine Thunder dan Blackwater Divine Thunder menyilaukan langit, dan dunia menjadi sunyi dan gelap. Kamu benar-benar melampaui batas dengan tinju badai. Ekspresi ngeri terlihat di wajahnya ketika dia melihat pukulan Lin Bai. Boom! Sebuah pukulan jatuh, mengenai tubuh Su Guang dengan mantap dan keras. Su Guang segera terbang karena malu dan menghantam tanah arena pertarungan, menciptakan lubang yang dalam. Asap dan debu mengepul ke langit. Lin Bai berdiri dengan bangga di udara, melihat ke bawah ke lubang yang dalam di atas bumi. Sosok malu Su Guang perlahan berdiri di tengah asap dan debu. Ya ampun, pertarungan macam apa ini? Pertarungan antara pedang iblis dan senior Su Guang ini sebanding dengan pertarungan di alam aspirasional. Senior Su Guang sudah sangat kuat, tapi aku tidak menyangka bahwa pedang iblis itu begitu kuat.
Pedang iblis di bawah kekuatan dua jenis guntur memang luar biasa. Para prajurit di sekitarnya berkata dengan terkejut. Tembakan besar di Akot memandang pedang iblis dengan mata terbelalak, sedikit khawatir di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka telah memasang taruhan besar pada Suguang. Jika pedang iblis menang, mereka akan kehilangan segalanya. Tentu saja, mereka tidak ingin Lin Bai mengalahkan Suguang. Di udara, Lin Bai dikelilingi oleh dua jenis kekuatan guntur, rambutnya menari-nari dengan liar, dan wajahnya dingin, seperti dewa petir. Dia menunduk dan menatap Suguang di dalam lubang. Sekarang, aku berdiri di atas awan, kata Lin Bai sambil tersenyum. Asapnya menyebar, dan Suguang yang malu di dalam lubang menatap Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai berkata, "Senior, sepertinya kamu tidak akan dapat melihat kekuatanku yang sebenarnya hari ini." Suguang tertawa dan berkata, "Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar dapat menembus batas tinju badai, apalagi bisa menggunakan dua kekuatan guntur ini dengan sempurna. Aku meremehkanmu. Tapi sekarang, aku harus serius." Sosok Suguang perlahan melayang ke udara. Tinju penghancur bintang kuno, gaya kedua, pembelahan bumi. Seluruh tubuh Suguang penuh dengan momentum. Angin kencang meniup rambutnya dan wajahnya ganas. Kekuatan yang kuat terkonsentrasi pada tinjunya. Dia meninju ke dalam kehampaan dengan sebuah ledakan. Di ruang ini, retakan muncul akibat pukulan Suguang. Apa? Mata Lin Bai terkejut. Lin Bai melihat ke depan, Suguang meninju kekosongan, dan terdengar suara klik yang keras. Kemudian di bawah tinju Suguang, ruang itu retak terbuka, menyebar seperti jaring laba-laba. Dan keluar. Dalam sekejap, kekuatan yang menghancurkan ruang ini datang ke Lin Bai. Ini bukan Sateret Space, tapi metode yang mirip dengan Sateret Void, hanya saja metode ini luar biasa kuatnya. Lin Bai sangat ketakutan sehingga dia segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang. Bab 2715 ternyata Anda adalah seorang pembudidaya pedang. Klik, klik, klik. Retakan yang muncul saat kekosongan itu pecah terus menyebar ke arah Lin Bai. Tidak peduli di mana Lin Bai menggunakan keahliannya untuk melarikan diri, celah kosong akan mengikuti Lin Bai seperti bayangan. Selama Lin Bai tidak hati-hati, dia akan terbunuh oleh celah kosong ini. Lin Bai yakin selama dia menyentuh celah sekecil apapun di kehampaan, tubuhnya akan langsung terkoyak. Guntur ilahi Aoki, guntur ilahi air hitam. Dua jenis kekuatan guntur melonjak keluar dari tubuh Lin Bai, dan kedua naga guntur itu bergegas menjauh dan menghantam celah yang menyebar di kehampaan. Tiba-tiba meledak. Kedua naga petir itu hancur, tapi retakan di kehampaan tidak berhenti dan terus menyebar ke arah Lin Bai. Guntur pelindung tubuh. Lin Bai buru-buru mengerahkan kekuatan guntur ilahi untuk melindungi tubuhnya, dan dengan cepat melarikan diri dengan kilatan cahaya. Dan tepat ketika Lin Bai sedang menghadapi celah kehampaan di belakangnya. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang dari wajahnya. Lin Bai tiba-tiba melihat ke belakang. Suguang muncul di depan Lin Bai 100 meter jauhnya. Dia menatap Lin Bai dengan senyum garang dan berkata, "Pedang iblis, jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu. Kalau begitu, kamu harus menunjukkan kekuatanmu." Tidak mungkin. Suguang mengangkat tinjunya, dan kekuatan destruktif berkumpul di tinjunya. Tinju penghancur bintang kuno, gaya ketiga, kemarahan surga. Sebuah pukulan mengejutkan 8 kaisar dan melanda dunia. Kekuatan mengerikan dalam pukulan ini menghancurkan segala sesuatu di dunia dan mengenai dada Lin Bai. Pada saat yang sama, celah kekosongan di belakangnya juga mengenai Lin Bai, tetapi terhalang oleh guntur pelindung tubuh Lin Bai. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah, terbang dalam keadaan panik, dan mendarat di tanah sama seperti Suguang. Ketika dia mendarat, sebuah lubang besar dibuat di tanah. Hanya orang yang tertawa terakhir yang memenuhi syarat untuk berdiri di atas awan. Suguang berdiri dengan bangga di udara, menatap dingin ke arah Lin Bai yang terbaring di lubang besar di atas tanah. Lin Bai dipukul di bagian dada oleh gaya ketiga tinju bintang penghancur kuno Suguang, tulang dadanya hancur, organ dalamnya tergeser, dan luka dalam sangat serius. Namun saat ini, tubuh Lin Bai juga pulih dengan cepat. Haha, sungguh luar biasa. Lin Bai berbaring di tanah, tertawa, lalu perlahan bangkit dari tanah dengan tangannya. Guntur ilahi Aoki dan guntur ilahi air hitam melonjak ke seluruh tubuh lagi. Suguang berdiri di udara, dan tinjunya masih kuat. Dia tersenyum dan berkata, "Pukulan ini akan mengakhiri persaingan di antara kita." Tinju. Penghancur bintang kuno, gaya keempat, mengamati bulan. Kata Suguang sambil tersenyum. Guang meraung dan meninju Lin Bai ke tanah.
Pukulan ini jatuh dan mengenai Lin Bai, bahkan jika Lin Bai selamat, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Ketika prajurit di sekitarnya melihat pukulan berturut-turut Su Guang, mereka juga sangat senang. Selama Su Guang menang, mereka akan mendapatkan taruhan di arena pertarungan. Dan orang-orang hebat itu menghela nafas lega. Akhirnya berakhir. Dengan pukulan ini, pedang iblis akan dikalahkan. Senior Su Guang masih menang. Ini adalah kekuatan Jenderal Dewa yang tak terkalahkan, sungguh menakjubkan. Tidak peduli itu, para prajurit di kursi penonton masih menjadi tokoh penting dalam kesepakatan melihat pukulan Su Guang. Semua orang tahu bahwa hasilnya telah diputuskan. Pedang iblis pasti akan dikalahkan hari ini. Di bawah pukulan kuat dari Su Guang, Lin Bai tidak mengelak dan melihat ke arah pukulan yang datang. Di bawah topeng, mata Lin Bai berangsur-angsur menjadi dingin. Saat pukulan ini hendak mengenai tubuh Lin Bai. Dari mulut Lin Bai, tiba-tiba terdengar raungan keras, ini dia pedangnya. Ayo pedang! Ayo pedang! Raungan Lin Bai bergema di seluruh arena pertarungan. Su Guang memandang Lin Bai dengan ngeri. Pada saat ini, semua orang melihat tas penyimpanan Lin Bai retak terbuka, dan pedang panjang berwarna putih keperakan terbang keluar darinya dan jatuh ke tangannya. Niat pedang yang mengerikan melesat ke langit, seperti kekuatan surga, menyapu ke segala arah. Ketika Su Guang melihat pemandangan ini, dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, jadi, kamu adalah seorang kultivator pedang. Dengan pedang iblis di tangan, mata Lin Bai tajam. Potong. Pedang iblis itu membubung ke langit dan menebas dengan satu serangan. Kekuatan yang kuat merobek langit, dan bayangan pedang besar melonjak ke langit dan menebas, membunuh tinju Su Guang di bawah pedang. Melihat Lin Bai menghunus pedangnya, Su Guang juga terkejut. Lin Bai melayang dari tanah ke udara, berdiri di hadapan Su Guang, dan berkata dengan dingin, kamu benar, hanya orang yang tertawa pada akhirnya yang memenuhi syarat untuk berdiri di atas awan. Tapi bagaimana kamu tahu? Bisakah orang ini adalah aku? Lin Bai memegang pedang tajam di tangannya, dan niat pedang mengalir keluar dari dirinya, seperti dewa, tidak dapat diganggu-gugat. Su Guang melihat pedang tajam di tangan Lin Bai, wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan dan keheningan. Pedang. Pedang iblis sebenarnya adalah seorang penanam pedang. Dia sebenarnya adalah seorang penanam pedang. Para prajurit di kursi penonton dan ruang pribadi semuanya berseru kaget. Karena dia adalah seorang pendekar pedang, mengapa dia tidak pernah menggunakan ilmu pedang di kompetisi sebelumnya? Ya, karena dia adalah seorang pendekar pedang, mengapa dia tidak pernah menggunakan ilmu pedang di kompetisi sebelumnya? Banyak prajurit yang terkejut. Kaisar pedang duduk di kursi penonton dan berkata sambil tersenyum masam, jadi kesenjangan kekuatan antara dia dan aku begitu besar, apakah aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia menggunakan pedang? Tang Yuezi berdiri di ruangan yang elegan, keluar dari pedang. Di kursi penonton, ada seorang lelaki tua yang ceroboh, memegang botol anggur, dan berkata sambil tersenyum, pedang iblis. Pedang iblis, namanya pedang iblis. Dia secara alami adalah seorang pendekar pedang. Ah, sekelompok idiot. Apakah kamu masih terkejut dengan ini? Jika dia tidak menggunakan pedang, mengapa dia memilih topeng pedang iblis? Idiot, idiot. Orang tua ceroboh ini berkata tanpa berkata-kata sambil memegang botol anggur. Orang tua yang ceroboh ini jelas adalah orang tua yang menjaga topeng di arena pertarungan. Lin Bai juga memperoleh topeng pedang iblis dari lelaki tua ini. Saat itu, lelaki tua ceroboh ini mengatakan bahwa dia telah mengukir topeng pedang iblis selama 3 tahun dan itu adalah karyanya yang paling membanggakan. Lelaki tua yang ceroboh itu tersenyum dan berkata, tetapi pedang di tangan anak ini sungguh luar biasa. Pedang itu ditempa dari baja tahan karat langka di benua kuno. Pedang benua kuno terbuat dari baja tahan karat. Meskipun demikian, dia tidak dapat menemukan 10.000 kilogram, dia benar-benar menemukannya dan membuatnya menjadi pedang. Mata lelaki tua ceroboh itu seterang obor, dan dia mengenali asal-usul pedang di tangan Lin Bai dalam sekejap. Senior, sekarang kita bisa bertarung dengan baik. Lin Bai mengangkat ujung pedangnya dan berkata dengan lembut, sejak aku mendapatkan guntur ilahi air hitam dan guntur ilahi Aoki, aku tidak pernah menggunakannya dalam ilmu pedang. Sekarang adalah sebuah kesempatan. Lin Bai mengangkat pedang iblis, dan busur listrik hijau dan hitam menyebar dari tubuhnya dan mendarat di tepi pedang. Lin Bai menebas dengan pedangnya, dan busur listrik hijau dan hitam melilit cahaya pedang putih terang dan menyilaukan, merobek langit dan menebas tubuh Su Guang. Teknik pedang pembunuh naga. Lin Bai menggunakan pedang iblis. Pada saat ini, kekuatan pedang sangat kuat, niat pedang melonjak ke langit, dan kekuatan pedang luar biasa. Rasanya seperti dewa pedang yang kembali, siap untuk memusnahkan dunia dengan darah.
Bab 2716 Su Guang dikalahkan. Dengan gerakan pedang, guntur ilahi hijau dan hitam terbungkus dalam cahaya pedang putih perak yang menyilaukan dan menebas ke arah Su Guang. Saat pedang menyerang, pupil mata Su Guang tiba-tiba meledak, matanya dipenuhi ketakutan, dan dia segera menggunakan teknik tinju untuk bertarung, tinju penghancur bintang kuno, gaya kelima, 9 matahari. Su Guang meninju 9 kali di udara. 9 kali segel tinju besar itu seperti 9 terik matahari yang jatuh dari langit, membakar setiap inci bumi dengan kekuatan panasnya yang menyengat. Lin Bai mendongak dan segera memperlihatkan tubuhnya. Pedang iblis kembali ke sarung kayu hitamnya lagi. Pada saat ini, Lin Bai menahan napas dan menatap 9 terik matahari yang jatuh di langit dengan mata dingin. Busur listrik hijau dan hitam terus berenang di sarung kayu hitam, memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakutkan, ganas, dan gelisah. 5 elemen guntur ilahi. Teknik pembunuhan naga dan pembunuh pedang. Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung. Menekan tangan kanannya pada sarung kayu hitam, 2 jenis guntur biru dan hitam mengembun di telapak tangannya. Lin Bai menghunus pedang iblis, dan cahaya pedang yang terang segera bersinar di langit. Sebuah pedang ditebas dengan marah. Aku hanya melihat cahaya pedang putih yang tak terhentikan melewati langit, dan tempat yang dilewatinya dipenuhi dengan guntur dewa hijau dan hitam. Satu pedang mengejutkan. Energi pedang menyapu, menghancurkan 9 matahari yang terik langsung ke dalam kehampaan. Mata Su Guang berkilat, dan ada ekspresi ngeri di wajahnya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan dingin dan berteriak, tinju penghancur bintang kuno, bentuk ke-6, meraih bintang. Su Guang bergerak maju dalam kekosongan. Dia mengambil 3 langkah berturut-turut. Setelah 3 langkah, dia tampak galak dan urat-urat muncul di wajahnya. Dia mendorong kekuatan di tubuhnya hingga ekstrim dan meninju dengan keras. Pukulan ini mengejutkan kehampaan. Saat jatuh, seluruh kota Blackwater berguncang hebat. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan kehilangan suara karena pukulan ini. Bahkan ada retakan yang mengerikan di seluruh kota Blackwater, seolah-olah pukulan Su Guang akan menghancurkan kota Blackwater berkeping-keping. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, Lin Bai merasakan sedikit tekanan. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Su Guang sekarang menjadi yang nomor 1 di alam aspirasi. 5 elemen guntur ilahi. Teknik pembunuh naga dan pembunuh surga. Lin Bai mendengus dingin dan bergegas keluar dengan pedang. Cahaya pedang yang kuat segera bertabrakan dengan kekuatan tinju Su Guang. Suara keras yang menggemparkan datang dari seluruh arena pertarungan. Benturan pedang dan pukulan, dampaknya menyebar, hampir menghancurkan arena pertarungan. Asap dan debu setinggi ribuan kaki membubung ke langit, menutupi langit dan matahari. Kekuatan pedang sangat kuat dan kekuatan tinju sangat menakutkan. Pertarungan antara keduanya menimbulkan teriakan banyak orang. Setelah tabrakan, Su Guang terbang dengan panik, mendarat di tanah, terhuyung mundur ratusan meter, dan kemudian menstabilkan tubuhnya. Tetapi ketika Su Guang baru saja menstabilkan tubuhnya, energi pedang dan kekuatan guntur yang tersembunyi di dalam tubuhnya meledak, memberikan pukulan keras pada Su Guang, menyebabkan Su Guang memuntahkan darah, dan tubuhnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Dalam pertarungan tadi, energi pedang dan guntur Lin Bai ditembakkan ke tubuh Su Guang, yang awalnya ditekan oleh Su Guang, tetapi sekarang Su Guang terluka parah, energi pedang dan guntur ini tidak dapat ditekan, dan semuanya meledak di saat ini. Tubuh Su Guang dihancurkan oleh energi pedang dan guntur ini, dan dia mati karena darah. Su Guang jatuh ke tanah, matanya tumpul, dan berkata dengan lembut, ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Aku kalah. Di sisi lain, Lin Bai masih berdiri dengan bangga di udara, dengan guntur di sekujur tubuhnya dan kekuatan pedangnya. Seperti dewa pedang, kamu masih punya 1 pukulan lagi. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil beberapa amunisi, menstabilkan lukamu, memulihkan kekuatan spiritualmu, dan melemparkan pukulan terakhir. Ayo. Lin Bai berdiri dengan bangga di udara dan menatap Su Guang dengan dingin dan berkata. Su Guang menyeret tubuhnya yang terluka parah dan sekarat, bangkit dari tanah, berdiri di arena pertarungan, menatap Lin Bai, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, tidak perlu. Su Guang menggelengkan kepalanya sedikit, membuang momentumnya, dan tersenyum. Masam, Su Guang, bagaimanapun juga, kamu pernah menjadi pejuang yang mendominasi semua sisi, tapi kenapa kulitmu semakin tebal seiring bertambahnya usia? Pedang iblis, dengan ke-7 kultivasi tingkat kematian dan kesulitan, kamu telah mampu bertarung denganku sejauh ini, dan bahkan memaksaku untuk menggunakan penghancur kuno. Bentuk ke-6 dari Starfish sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Tidak perlu menyimpannya berkelahi. Saya mengaku kalah,
kompetisi ini sudah berakhir, bagaimana? Su Guang menatap Lin yang berdiri di atas awan, kata Bai dengan tenang. Akui kekalahan. Lin Bai jatuh dari udara, berdiri di tanah, dan berkata, karena senior tidak ingin bertarung, ayo hentikan pertempuran ini. Lin Bai berkata dengan ringan. Su Guang mengangguk sedikit, mengeluarkan beberapa ramuan dari tas penyimpanan, dan setelah meminumnya, luka di tubuhnya berhenti menyebar. Pada saat ini, Su Guang menatap Ning Zeng dan berkata, Ning Zeng, umumkan. Ning Zeng jatuh dari awan dan menatap pedang iblis dan Su Guang dengan kaget. Setelah terkejut beberapa saat, dia berbalik ke Dou. Sekarang ada ratusan ribu prajurit di bidang seni bela diri berteriak dengan keras, senior Su Guang terluka parah dan tidak dapat bertarung lagi. Pemenang pertempuran ini, pedang iblis. Pemenangnya adalah pedang iblis. Pemenangnya adalah pedang iblis. Mendengar suara Ning Zeng, semua prajurit yang hadir tercengang. Banyak prajurit yang tercengang dan melihat ke lapangan. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tersenyum santai melihat ekspresi tercengang dari para prajurit ini. Lin Bai tahu tanpa berpikir bahwa mereka pasti telah memasang banyak taruhan pada senior Su Guang. Hilang. Kalah. Senior Su Guang benar-benar kalah. Ya Tuhan, senior Su Guang kalah. Di kursi penonton, banyak wajah prajurit yang penuh kejutan, dan pikiran mereka kosong. Tidak bisa terima kenyataan ini. Di dalam kesepakatan, Tuan Muda Kota Hautacheng meraung dengan marah, sialan. Sialan. Pedang iblis sialan, Su Guang sialan, bagaimana kamu bisa kalah? Su Guang, bagaimana kamu bisa kalah? Apakah kamu mengaku kalah hanya karena kamu masih hidup? Kamu masih hidup, mengapa kamu mengaku kalah? Tuan Muda Kota Hautacheng meraung dengan marah. Dia adalah salah satu pejuang yang menaruh taruhan besar pada Su Guang. Kemudian Jiang Yang, Dewa Jenderal Tucheng yang tak terkalahkan, memandang Jian Mo dan Su Guang saat ini, dan berkata dengan terkejut di dalam hatinya, saya tidak menyangka Su Guang begitu kuat, tetapi dia dikalahkan oleh Jian Mo. Dan tidak mampu melawan. Pada saat ini, Ye dalam, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mulai mengaum. Keluarga Tang Ye, ya Tuhan, Su Guang kalah, prestasi luar biasa yang kami buat. Tang Yuezi melihat beberapa tetua keluarga Tang menangis di tempat di Ye, dan beberapa bahkan gemetar karena marah. Wajah Tang Jingxiu dan Tang Jingyuan juga pucat. Keluarga Tang memberikan 100 juta perbuatan baik pada Su Guang, tetapi sekarang setelah Su Guang dikalahkan, semuanya sia-sia. Sebaliknya, Tang Yuezi sedikit senang, karena Tang Yuezi telah memperoleh 5 juta perbuatan baik di Lin Bai, dan kemungkinannya 100-1. Ini adalah panen yang bagus. Luar biasa. Tang Yuezi memandang sosok Lin Bai dengan antusias, dengan kegembiraan dan emosi lain mengalir di matanya yang indah. Bab 2717 Seorang kultivator pedang. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana kita bisa kalah? Semua prajurit berteriak sekuat tenaga. Banyak prajurit yang tidak dapat menerima kenyataan ini. Arena pertarungan, di dalam ruang kuning No. 1. Terjadi keheningan. Zhao Yuntian, kepala keluarga Zhao, dan Nyonya yang terdiam. Nyonya yang memandang sosok Lin Bai dengan heran, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Bai benar-benar bisa mengalahkan Su Guang. Wajah Zhao Yuntian pucat dan dia tidak tahan melihat langsung ke arahnya. Bagaimanapun, keluarga Zhao telah memberikan banyak jasa kepada Su Guang, dapat dikatakan bahwa mereka masih memiliki semua jasa yang dapat dimobilisasi oleh keluarga Zhao tahun ini, semuanya di bidang ini. Pada saat ini, banyak tetua keluarga Zhao meraung dan mengutuk Lin Bai dalam perjanjian berhuruf kuning No. 1. Setelah para tetua keluarga Zhao ini mengumpat dengan marah untuk beberapa saat, mereka kembali menatap Nyonya Xiang Yang dan berkata dengan dingin, Zhao Jun. Ada apa denganmu? Mengapa pedang iblis itu menang? Tidakkah kamu tahu bahwa keluarga Zhao kita sedang menimbang pada senior Su Guang? Sudahkah Anda melakukan banyak perbuatan baik? Zhao Jun, Anda harus mengambil tanggung jawab utama untuk masalah ini. Para tetua keluarga memang benar, Anda memang pencari nafkah keluarga Zhao keluarga. Ketika aku menikahkanmu, aku tidak berpikir bahwa begitu lama, suamimu akan mati secara misterius. Sekarang keluarga Zhao kami telah kehilangan semua uang kami, kamu benar-benar bintang sapu. Semua Zhao tetua keluarga memandang Ni, yang dengan wajah galak. Nama asli Nyonya yang adalah Zhao Jun. Hanya karena nama ini sudah lama tidak dipanggil oleh siapapun, para pejuang di kota Blackwater sekarang memanggil Zhao Jun Nyonya Yang. Ketika Nyonya Yang mendengar kata-kata para tetua keluarga Zhao, ekspresinya langsung berubah dingin. Zhao Yuntian mendengus dingin, berdiri dari kesepakatan, dan hendak pergi.
Para tetua keluarga Zhao semuanya berteriak, "Tuan, apakah Anda pergi begitu saja? Apakah ini hanya akhir dari masalah ini?" Zhao Yuntian berkata dengan dingin, "Bagaimana menurut Anda?" Para tetua keluarga Zhao berkata satu demi satu. Yang lain, pedang iblis itu adalah Zhao. Dia adalah jenderal pemenang yang kamu pilih untuk dikirim ke arena pertempuran. Dia adalah Zhao Jun. Sekarang Zhao Jun terjebak dalam keluarga, dia tidak boleh mudah dimaafkan. Memerintahkan untuk menghukum berat Zhao Jun. Tolong beri perintah untuk menghukum berat Zhao Jun. Tolong beri perintah untuk menghukum berat Zhao Jun. Jun, tolong perintahkan tuan keluarga untuk menghukum berat Jun Zhao. Sekarang di Yej, ada lebih dari 100 tetua keluarga Zhao, berlutut dengan satu kaki, secara eksplisit meminta Zhao Yuntian untuk menghukum Jun Zhao dengan berat. Nyonya yang menatap Zhao Yuntian, wajahnya sedikit kesepian, dan berteriak dengan lembut, "Saudaraku, diam." Zhao Yuntian berteriak dengan tegas, memelototi Nyonya Yang, dan berkata dengan dingin, "Dasar jalang." Jalang. Haha. Ketika Ni Yang mendengar ini, dia tidak percaya kalimat ini benar-benar keluar dari mulut kakaknya sendiri. Zhao Yuntian berkata dengan dingin, "Jika Tuan Zhao menolak untuk menerima aturan klan, dia akan dihukum berat." Setelah paviliun tetua berdiskusi dan memutuskan, dia akan dihukum berat sesuai dengan aturan klan. Paviliun penatua yang harus ditangani. Zhao Yuntian berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan medan pertempuran. Arti kata-kata Zhao Yuntian sangat sederhana. Serahkan masalah ini kepada paviliun penatua untuk ditangani. Sekarang semua orang tua Zhao membenci Nyonya Yang, mereka pasti tidak akan memberi Nyonya Yang cara apapun untuk bertahan hidup. Jelas sekali, Zhao Yuntian tidak ingin bertemu Nyonya Yang lagi. Nyonya Yang duduk di kursi dengan cibiran di bibirnya. Para tetua keluarga Zhao berdiri satu demi satu dan keluar dari perjanjian. Pada saat yang sama, mereka semua berkata dengan dingin kepada Nyonya Yang, "Zhao Jun, saya akan menemui keluarga Zhao untuk menerima hukuman Anda dalam 3 hari." Setelah itu mengatakan itu, semua tetua keluarga Zhao meninggalkan perjanjian. Sekarang, hanya Ni Yang dan 4 pemuda tampan gemetar yang tersisa di akot. Nyonya Yang duduk di kursi, melamun, dengan senyum mencela diri sendiri di bibirnya. Dan ratapan datang dari arena pertarungan. Lin Bai mendengar ratapan para prajurit ini, memandang Su Guang, dan tersenyum tipis. Su Guang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lin Bai berkata, "Senior Su Guang, saya telah memperoleh banyak hal dari pertempuran hari ini. Terima kasih banyak, senior. Tapi saya masih punya pertanyaan." Senior mengambil inisiatif meminta untuk melawanku. Ini selalu terjadi. Pertanyaan yang meresahkan Lindbergh. Mengapa Su Guang berinisiatif menantang Lin Bai? Bahkan jika Lin Bai mengalahkan Raja Pedang dan mengalahkan binatang itu, dengan kekuatan dan visi Su Guang, bahkan jika Lin Bai menjadi terkenal di arena seni bela diri, mustahil baginya untuk memasuki mata dewa yang tak terkalahkan ini dalam waktu singkat. Su Guang tersenyum pahit dan berkata, "Ini sangat sederhana. Saya ingin mencari penerus tinju bintang patah kuno." Lin Bai menatap Su Guang dengan tatapan kosong. Su Guang berkata, "Tinju penghancur bintang Taiko adalah keterampilan rahasia yang telah dijaga dan diwariskan oleh desa Taiko kami dari generasi ke generasi. Ketika gelombang besar terjadi, tidak ada seorang pun yang selamat di desa Taiko. Namun di tahun-tahun ini, saya telah terobsesi untuk berlatih dan belum menikah atau memiliki anak. Dapat dianggap tidak ada penerus. Sejak saya berhenti berkompetisi di arena pertarungan 5 atau 6 tahun yang lalu, saya telah mencari seorang pria yang bisa dibuat di kota Blackwater dan semua kota sekitarnya untuk mengajarkan bintang patah kuno. Tinju. Tapi bagaimanapun juga, 5 atau 6 tahun telah berlalu, dan aku masih belum menemukan seorang pejuang sejak saat itu. Sampai saya kembali ke kota Blackwater dan melihat Anda bertarung melawan binatang itu. Saya pikir Anda akan menjadi saya. Orang yang Anda cari, dan Anda juga orang yang cocok untuk berlatih tinju penghancur bintang kuno." Su Guang memandang Lin Bai dengan serius dan berkata. Lin Bai mendengarkan dengan seksama. Su Guang berkata, "Tentu saja, saya tidak bisa hanya mengandalkan 2 atau 3 kompetisi Anda untuk memutuskan mengajari Anda tinju pemecah bintang kuno, jadi saya berencana untuk menguji kekuatan Anda sendiri. Jika saya datang untuk bertarung dengan Anda seperti ini, kamu pasti tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhmu, jadi aku hanya bisa membiarkan arena pertarungan mengatur kompetisi antara kamu dan aku. Jika kamu kalah dariku dalam kompetisi, atau menurutku kekuatanmu cukup untuk teruskan tinju penghancur bintang kuno, maka tak peduli berhasil atau gagalnya pertarungan ini, aku akan mengajarimu tinju penghancur bintang kuno."
Sayang sekali. Sayang sekali. Su Guang memandang pada Lin Bai dan berkata dengan sedikit penyesalan. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, juga sedikit terdiam. Ning Zeng mendengar percakapan di antara keduanya dan bertanya, Senior Su Guang, sayang sekali. Sekarang pedang iblis tidak hanya bertarung denganmu, tetapi juga menunjukkan kekuatan absolut dan mengalahkanmu. Bukankah dia cukup mewarisi yang kuno tinju penghancur bintang? Su Guang berkata, dengan kekuatan dan potensinya, dia secara alami adalah kandidat yang paling membuat saya puas, tetapi hanya ada satu hal buruk tentang dia. Ning Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang buruk tentang dia. Su Guang berkata, hal buruk tentang ini adalah, dia adalah seorang kultivator pedang. Lin Bai menatap ke langit sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ning Zeng tertegun dan menatap Su Guang dengan ekspresi bingung. Su Guang berkata, seorang kultivator pedang sejati hanya memiliki pedang di tangannya, di mata dan hatinya. Seorang kultivator pedang sejati, setiap gerakan yang dia praktikkan dalam hidupnya adalah untuk melayani pedangnya. Dia sudah memiliki gerakannya sendiri. Pedang, dan tidak ada ruang untuk pukulan lainnya. Su Guang menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Bai, matanya penuh penyesalan. Bab 2718 Teknik Guntur Dewa Houtu. Lin Bai berdiri di arena pertarungan dan berkumpul dengan Su Guang untuk sementara waktu. Keduanya tidak memiliki kebencian yang mendalam pada awalnya, tetapi sekarang setelah kompetisi selesai, Lin Bai mengobrol sebentar dan kemudian berdiri untuk pergi. Dan Su Guang tidak mempertahankan Lin Bai, karena Su Guang telah melihat bahwa Lin Bai adalah seorang kultivator pedang dan tidak cocok untuk mewarisi tinju penghancur bintang kuno yang dia latih. Melihat punggung Lin Bai yang mundur, Su Guang berkata dengan sedikit kecewa, dia adalah pemuda yang baik, tapi sayang sekali dia adalah seorang pendekar pedang. Sepertinya saya harus mencari orang lain. Setelah meninggalkan medan pertempuran, Lin Bai pergi untuk mengambilnya. Kelebihan dari pertempuran ini kemudian langsung menuju ke kesepakatan. Lin Bai mendorong pintu akot No. 1 dengan huruf kuning dan masuk. Dia melihat ruangan itu berantakan, tapi sepertinya tidak ada yang pernah bertengkar di sini sebelumnya, tapi rasanya lebih seperti ada yang marah di sini. Lin Bai masuk dan melihat nyonya yang duduk di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Pakaian mewah di sekujur tubuhnya berserakan secara acak, dan pakaian itu terlepas, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju. Keempat anak laki-laki cantik itu berdiri di sudut dan menggigil ketakutan. Setelah Lin Bai masuk, dia bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Apakah ada orang lain yang melakukan sesuatu di sini? Nyonya yang mendengar suara itu, mengangkat kepalanya, menatap pedang iblis itu, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Lin Bai melihat ekspresi pahit di wajah Nyonya Deyang, dan berkata sambil tersenyum, saya memenangkan kompetisi seni bela diri. Nyonya seharusnya senang. Bagaimanapun, peluang saya sangat tinggi. Peluang kalah 100-1 sudah cukup untuk keluarga Zhao. Hasilkan banyak uang dengan darahmu. Nyonya yang menertawakan dirinya sendiri, pedang iblis, mengapa kamu menyindir di sini? Saya khawatir Anda sudah dapat menebaknya. Kami tidak memberikan imbalan apapun kepada Anda sama sekali. Lin Bai tersenyum sedikit, tidak secara langsung. Menanggapi kata-kata Nyonya Yang, dia hanya berkata dengan ringan, saya tidak peduli pada siapa Nyonya menaruh penghargaannya. Sekarang, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda, sebaiknya aku menepati janjimu sekarang. Janji. Kamu dan aku telah sepakat bahwa aku akan bertarung 3 kali untukmu di arena pertarungan, dan kamu harus memberitahuku tentang jilid lain dari Teknik Guntur Ilahi 5 Elemen. Lin Bai memandang Ni Yang dan bertanya dengan tenang. Kini setelah pertarungan dengan Su Guang telah berakhir, Lin Bai juga telah menyelesaikan 3 pertarungan di arena seni bela diri. Nyonya yang terkekeh dan berkata, oke, akan kuberitahukan padamu. Jutaan mil jauhnya dari kota Heishui, ada kota besar lain bernama Hautacheng. Hautacheng tidak seperti yang ada di kota Heishui. Kekacauan. Di Hautacheng, hanya ada satu keluarga besar, yaitu keluarga Wang. Keluarga Wang adalah kaisar di Hautacheng. Dan selama era keluarga Wang, ada serangkaian teknik guntur ilahi yang diturunkan dari nenek moyang, yang disebut Houtu Divine Thunder, Jue. Meskipun sangat sedikit prajurit dari keluarga Wang yang mempraktikkan teknik guntur Dewa Bumi Hou, karena pelatihan leluhur keluarga Wang, hal ini sangat penting bagi keluarga Wang. Oleh karena itu, meskipun demikian prajurit keluarga Wang tidak suka berlatih teknik guntur Dewa Bumi Hou, mereka juga tidak akan mengajarkannya kepada orang di luar klan dengan mudah. Nyonya yang memandang Lin Bai dan berkata dengan ringan.
Mata Lin Bai berbinar ketika dia mendengar kata-kata Nyonya Yang, Hao Tacheng, keluarga Wang, Dewa Houtu Guntur Jue. Nyonya Yang berkata, saya sudah memberitahu Anda, saya telah mengingatkan Anda sebelumnya, bahkan jika saya memberitahu Anda hal-hal lain. Sulit untuk kamu untuk mengetahui keberadaan gulungan itu. Hampir mustahil bagimu untuk mendapatkan Houtu Gods Thunder Jue dari keluarga Wang. Sekarang aku sudah memberitahumu ini, perjanjian kita telah selesai. Kata Nyonya Yang. Lin Bai mengangguk sedikit, selamat tinggal. Setelah mendapatkan berita yang diinginkannya, Lin Bai tidak lagi punya alasan untuk tinggal di sini. Lin Bai berbalik dan hendak meninggalkan perjanjian No. 1 dengan huruf kuning sebelum membuka pintu dan pergi. Lin Bai berbisik, Nyonya Yang, sudah kubilang, aku tidak akan kalah. Kamu harus percaya padaku. Jika kamu memberikan pahala kepadaku, kamu tidak akan berada dalam situasi yang memalukan. Setelah selesai berbicara, Lin Bai membuka pintu dan pergi. Nyonya Yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Sejak awal kerjasama antara Lin Bai dan Nyonya Yang, Lin Bai berkata, atur lawanmu sesuai keinginan, aku tidak akan kalah. Pada saat itu, Nyonya Yang hanya berpikir bahwa Lin Bai hanya berbicara dengan santai, tetapi hari ini, setelah dia melihat dengan matanya sendiri hasil pertarungan antara Lin Bai dan Su Guang, dia menyadari bahwa Lin Bai tidak berbohong. Dia benar-benar tidak boleh kalah. Ketika Lin Bai mengalahkan Su Guang, orang yang paling bahagia tidak lain adalah orang kaya yang suka mengalahkan orang banyak. Mereka telah memberikan 100.000 atau 200.000 pahala pada Lin Bai. Sekarang telah meningkat 100 kali lipat, langsung berubah menjadi 100 juta atau 200 juta pahala. Orang yang mendapat penghasilan paling banyak adalah Ban Ye, Fatih, dan Tang Yuezi. Ban Ye memberikan 1 juta pahala pada Lin Bai, dan sekarang dia telah menjadi orang kaya dengan 1 miliar pahala. Dan Fatih juga memberikan 300.000 kredit prestasi pada Lin Bai, yang kini berubah menjadi 300 juta kredit prestasi. Tapi Tang Yuezi adalah yang paling menakutkan. Dia menekan 5 juta perbuatan baik dalam satu tarikan napas, dan sekarang telah menjadi 5 miliar perbuatan baik. Tidak ada keraguan bahwa Ban Ye dan Tang Yuezi kini menjadi pemenang terbesar dalam kompetisi ini. Lin Bai meninggalkan perjanjian No. 1 berhuruf kuning dan bersiap meninggalkan arena pertarungan. Berjalan di koridor, Tai Yi menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, Saudara Pedang Iblis, selamat telah memenangkan kompetisi ini. Lin Bai tersenyum dan berkata, Tai Yi yang bertanggung jawab. Tai Yi berjalan maju sambil tersenyum datang dan katakan, ada beberapa tokoh besar di kota Heishui yang ingin bertemu dengan Anda, seperti orang kuat dan kepala 8 keluarga besar, dan penguasa kota muda Tucheng nanti. Lin Bai mengalahkan Su Guang dan menjadi sebuah blockbuster sekarang di Heishui. Reputasi kota telah menyebar sepenuhnya. Wajar saja jika banyak keluarga yang ingin merekrut Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku lelah. Aku tidak akan bertemu siapapun hari ini. Tai Yi berbisik, baiklah kalau begitu, aku akan menolaknya karena saudara pedang iblis. Lin Bai mengangguk sedikit, tetapi saat ini, mata Lin Bai bersinar, dan dia memanggil Tai Yi yang bertanggung jawab, kamu mengatakan bahwa penguasa kota muda Hou Tucheng juga ingin bertemu denganku. Tai Yi berhenti dan berkata sambil tersenyum, ya, senior Su Guang kali ini dalam pertempuran pertama, banyak orang kuat digunakan. Kota-kota dalam jarak jutaan mil di sekitar kota Blackwater mengirim prajurit. Di antara mereka, orang yang datang ke Hou Tacheng adalah kepala muda keluarga Wang, juga dikenal sebagai Houtu. Tuan kota muda kota ini bernama Wang Qian. Lin Bai berpikir sejenak dan berkata, semua orang sudah pergi, tapi saya bisa bertemu dengan tuan kota muda Hou Tacheng. Tai Yi tercengang, tapi Lin Bai menghilang 8 keluarga besar di kota Blackwater ingin bertemu dengan penguasa kota muda Hou Tacheng, yang mengejutkan Tai Yi. Oke, aku akan mengaturnya. Tai Yi mengangguk. Segera, Tai Yi berjalan ke dalam kegelapan, mengeluarkan token transmisi suara, dan tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Setelah sekian lama, Tai Yi berkata, Saudara Pedang Iblis, Tuan Muda Wang Gan mengundang Anda untuk bertemu di Menara Tianxian malam ini. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke, saya akan siap berangkat. Tai Yi mengangguk dan tersenyum, dan bertemu Lin Bai setelah obrolan kecil, Lin Bai diusir dari arena pertarungan. Setelah meninggalkan arena pertarungan, Lin Bai kembali ke keluarga Tang. Bab 2719 Tuan Muda Hou Tacheng. Wang Qian. Lin Bai kembali ke rumah Tang untuk beristirahat sebentar, dan hari sudah hampir matahari terbenam. Ketika saya keluar, saya melihat Ban Ye dan Fatih belum kembali. Mereka pasti bersiap menerima pahala yang mereka menangkan di arena pertarungan. Lagi pula,
Dengan ratusan juta pahala, seseorang tidak boleh gegabah dalam arena pertarungan. Lin Bai keluar dari keluarga Tang dan sampai ke jalan rahasia di luar Menara Tianxian. Dia mengenakan topeng dan jubah hitam dan berjalan menuju Menara Tianxian. Sebelum tiba di Menara Tianxian, Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa di luar Menara Tianxian, terdapat banyak tentara yang mengenakan baju besi perak, melindungi Menara Tianxian sehingga tidak ada prajurit yang bisa mendekat. Lin Bai melihat dari kejauhan bahwa baju besi yang dikenakan oleh prajurit lapis baja ini memiliki 5 karakter, Hao Tacheng, keluarga Wang, yang terukir di dada mereka. Tentunya, kelompok prajurit lapis baja ini semuanya adalah prajurit dari Hao Tacheng. Tuan muda kota Hao Tacheng benar-benar murah hati. Dengan lambaian tangannya, dia memesan Menara Tianxian. Cek, memesan Menara Tianxian untuk 1 malam mungkin berharga beberapa juta. Kamu benar-benar kaya. Bagus. Lin Bai berjalan di antara kerumunan, dan dia terus mendengar mata iri para prajurit di sekitarnya memandang Menara Tianxian. Sepanjang jalan, Lin Bai akhirnya mengerti bahwa Menara Tianxian malam ini sepertinya telah dipesan oleh tuan kota muda dari Hao Tacheng. Lin Bai melintasi kerumunan, sampai ke pintu masuk utama Menara Tianxian, dan langsung berjalan ke sana. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya jangkung yang mengenakan baju perang, melihat Lin Bai dan berjalan sambil tersenyum dan berkata, Tuan Pedang Iblis, Tuan Kota Muda telah lama menunggumu. Silakan ikut aku. Lin Bai mengangguk, tetapi tidak banyak bicara. Pria lapis baja itu membawa Lin Bai ke Menara Tianxian. Di Menara Tianxian, ada nyanyian dan tarian, dan udara dipenuhi dengan aroma bubuk yang memikat. Penari muda menari dengan anggun dan menggoda di Menara Tianxian. Semua penari tersebut adalah karakter manusia dengan sosok yang anggun. Ada musisi yang mahir dalam instrumen tingkat lanjut dan memainkan musik yang paling indah. Lin Bai berjalan ke Menara Tianxian dan melihat sekeliling. Oke, kecantikan itu menari dengan baik, kemarilah, aku akan memberimu hadiah. Di lantai 3 Menara Tianxian, ada seorang murid pesolek, dikelilingi oleh wanita cantik, berkata dengan gembira dan tertawa. Ada lebih dari selusin wanita cantik yang mengelilingi bocah pesolek ini. Ada yang mengupas anggur untuknya, ada yang menekan kakinya, dan ada pula yang membuatkan anggur untuknya. Sungguh hari yang ajaib. Pria berbaju besi berjalan mendekat bersama Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Kota Muda, Pedang Iblis ada di sini. Murid keren itu ternyata adalah Tuan Muda Kota Hao Tacheng, bernama Wang Qian. Wang Qian tidak punya waktu untuk berbicara dengan Lin Bai. Dia terus menatap penari yang menari bolak-balik di udara. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, duduk, duduk. Pria lapis baja itu mengangguk sedikit dan membimbing Lin Bai untuk duduk. Di kursinya, dia berbalik dan pergi. Setelah Lin Bai duduk, dia langsung merasakan tatapan tajam menatapnya. Lin Bai mengangkat kepalanya, mengikuti pandangan ini, dan melihat seorang pria paruh baya berjubah hitam tidak jauh di belakangnya, dengan mata menatapnya seperti elang. Setelah mata kedua orang itu bertemu di udara, mereka berdua menunjukkan senyuman. Orang ini adalah seorang master. Lin Bai melirik orang ini dan berbisik di dalam hatinya. Orang ini jelas merupakan jenderal yang tak terkalahkan di arena Hao Tacheng, bernama Jiang Yang. Dan Jiang Yang juga memiliki identitas lain, yaitu penjaga pribadi di masa depan. Setelah lagu dan tarian yang indah, Wang Qian berdiri dalam keadaan mabuk, bertepuk tangan dengan ekspresi obsesi dan berkata, oke, lagu ini sangat indah. Setelah mengaguminya, dia duduk ke depan dan duduk bersama 10 orang lainnya. Orang-orang dipelukan beberapa wanita cantik. Saat ini, Wang Qian memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, pedang setan. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Wang Gan. Wang Gan tersenyum dan berkata, pedang setan, kamu bisa makan apapun yang kamu mau dan minum apapun yang kamu mau di Menara Tianxian malam ini. Ingin bermain cantik? Ayo, aku akan memberimu kecantikan. Wang Qian tertawa dan mendorong seorang wanita muda dan sangat cantik dengan pakaian minim ke arah Lin Bai. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memekik, buru-buru merangkak mundur, menekan dada Wang Qian, dan berkata dengan lembut, orang jahat, Tuan Muda Wang Qian, bagaimana kamu bisa mengusir keluarga budak? Keluarga budak adalah milikmu. Wang Qian tertawa. Hei, cantik, jika kamu menemani pedang iblis malam ini, aku akan mendapat 100.000 perbuatan baik lagi untuk cedera serius. 100.000. Ketika si cantik mendengar nomor ini, matanya bersinar, dan dia bangkit dari pelukan Wang Qian, lihatlah Lin Bai. Dia bahkan tidak berdiri, tetapi merangkak di tanah, dengan tergesa-gesa merangkak di depan Lin Bai. Dia merangkak ke sana kemari,
dan 2 bola daging putih yang tergantung di atas dadanya bergetar terus-menerus. Sangat menggoda. Tuan Pedang Iblis. Dia naik ke arah Lin Bai dan berteriak dengan menawan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, Tuan Muda Kota Wang Qian, mari kita bicara tentang bisnis saja. Saya tidak tahu mengapa Tuan Muda Kota bertemu dengan saya." Wang Qian tertegun dan berkata, "Karena saudara pedang iblis adalah begitu cepat berbicara, maka saya akan membuka jendela atap dan berbicara terus terang. Saya sangat mengagumi Anda. Jika Anda bersedia datang ke Hautacheng untuk melayani keluarga Wang saya dapat menjanjikan Anda 1 juta pahala bulanan. Adapun hal-hal lain, kami perlahan-lahan bisa mendiskusikan kondisinya. Apapun yang Anda inginkan, keluarga Wang saya akan memberi Anda. Apa yang bisa diberikan kota Blackwater kepada Anda, saya, Hautacheng, dapat memberi Anda 10 kali lipat. Jika Anda mau pahala, keluarga Wang saya akan memberi Anda pahala. Jika Anda menginginkan keindahan, keluarga Wang saya akan mengirimi Anda 100 keindahan setiap bulan untuk Anda mainkan, dan mereka akan berbeda setiap malam. Selama Anda memintanya, kita bisa mendiskusikannya." Wang Qian memeluk wanita cantik itu di pelukannya, berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Pandangan itu memberinya perasaan kaya dan kaya. Mata Lin Bai bersinar dan dia berbisik, "Saya tidak terlalu tertarik pada perbuatan baik atau keindahan, tetapi jika Tuan Kota Muda benar-benar ingin memenangkan hati saya punya permintaan." Wang Qian berkata sambil tersenyum, "Ada permintaan itu adalah hal yang baik. Jika Anda memiliki permintaan, itu menunjukkan bahwa kami memiliki niat untuk bekerja sama. Yang paling saya takuti adalah tipe orang yang tidak menginginkan uang, kecantikan, atau kekuasaan, dan tidak memiliki apa-apa. Kesamaan. Itu yang paling menyebalkan. Saudara pedang iblis, katakan saja. Ayo." Wang Qian berkata dengan sangat gembira saat mendengar permintaan Lin Bai. Lin Bai berkata, "Saya mendengar bahwa keluarga Wang memiliki keterampilan leluhur yang disebut How to Shen Lei Jue." Wang Qian tersenyum dan berkata, "Itulah yang terjadi. Ini adalah keterampilan yang diturunkan oleh leluhur. Meskipun keluarga Wang berlatih tidak banyak prajurit, tetapi menurut ajaran nenek moyang kita, teknik ini masih merupakan harta penekan keluarga Wang kita." "Saudara pedang iblis, apa maksudmu dengan ini?" Wang Qian tertegun, dan kemudian wajahnya berubah sedikit dingin. Lin Bai berkata, "Saya sangat tertarik pada seni bela diri. Saya ingin tahu apakah keluarga Wang dapat mengajarkannya kepada saya." Wang Qian segera berkata, "Tidak mungkin. Ini adalah harta keluarga Wang saya. Bahkan jika murid saya dari keluarga Wang tidak berlatih, mereka masih bisa mengajarkannya kepada saya. Saya tidak akan menyerahkannya kepada orang luar untuk berlatih. Tidak perlu membicarakan masalah ini lagi, keluarga Wang tidak akan setuju. Selain itu, keluarga Wang dapat menyetujui permintaan Anda yang lain. Saudara pedang iblis, pikirkan permintaan lainnya." Wang Qian tampak bertekad. Lin Bai juga bisa melihat bahwa Wang Qian sepertinya tidak asal-asalan dengan Lin Bai, tapi dia benar-benar tidak bisa menyerahkan How to Get Thunder Jue. Bab 2720, Jatuh dan Menjadi Kejam. Mendengar kata-kata tegas Wang Qian, Lin Bai menjadi tegang. Kemudian, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena keluarga Wang tidak bersedia, biarkan saja masalah di antara kita selesai. Aku pamit." Lin Bai berdiri dari tempat duduknya dan hendak pergi. Lin Bai tidak tertarik pada Hautacheng atau keluarga Wang. Alasan mengapa Lin Bai setuju untuk datang menemui Wang Qian adalah karena How to Get Thunder Jue di tangan keluarga Wang. Sekarang Wang Qian dengan jelas menolak Lin Bai, tentu saja mustahil bagi Lin Bai untuk pergi ke Hautacheng. Adapun How to Get Thunder Jue, Lin Bai hanya bisa menemukan cara untuk mendapatkannya di masa depan. Melihat Lin Bai hendak pergi, wajah Wang Qian tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tajam, "Tunggu!" Lin Bai berhenti dan menatap Wang Qian. Wang Qian berdiri dari kerumunan wanita cantik, memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Pedang iblis, kamu tidak ingin bersulang untukku dan makan anggur yang enak, kamu membuatku kehilangan lebih dari 1 miliar perbuatan baik dalam pertempuran arena. Sekarang saya ingin merekrut Anda terlepas dari dendam masa lalu, jadi jangan menantang kesabaran saya. Jika Anda tahu apa yang saya lakukan, ikuti saja saya ke Hautacheng. Tentu saja, keluarga Wang saya tidak akan memperlakukan kamu buruk sekali. Jika kamu tidak tahu apa yang aku lakukan." Sudah ada ancaman dalam kata-kata Wang Qian. Lin Bai melirik dan melihat gaya para pemuda tampan ini, mereka sopan sebelum bertarung, jika tidak memenuhi ekspektasi mereka, mereka akan langsung menjadi kejam.
Lin Bai kembali sadar, menatap Wang Qian dengan sepasang mata dingin di balik topeng dan berkata, jika saya tidak tahu apa yang terjadi, mungkinkah Tuan Muda Wang Qian masih berencana membunuh saya di sini? Suara Lin Bai berubah dingin. Aura halus muncul dari sekeliling. Jiang Yang, yang berdiri tidak jauh di belakang Wang Qian, juga mengambil 2 langkah ke depan dan memandang Lin Bai dengan waspada. Jiang Yang adalah pengawal pribadi Wang Qian. Sekarang dia tidak bisa gegabah. Lagi pula, di depan Wang Qian sekarang adalah Lin Bai, yang mampu mengalahkan jenderal tak terkalahkan di arena seni bela diri. Jika tidak hati-hati, Wang Qian bisa saja dibunuh seketika oleh Lin Bai. Begitu Wang Gan meninggal, Jiang Yang pasti akan diburu oleh keluarga Wang saat dia kembali ke Hautacheng. Wang Qian mencibir dan berkata, jika aku memberimu permen, makanlah dengan patuh. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa makan makanan anjing. Selamat tinggal. Lin Bai mendengus dingin, berbalik dan pergi. Sekarang Lin Bai tidak ingin lagi berurusan dengan Wang Gan. Berhenti. Wang Gan meraung. Meskipun Lin Bai mendengarnya, dia tidak berhenti dan langsung berjalan meninggalkan medan pertempuran. Hentikan dia dan lepaskan topengnya. Aku benar-benar ingin melihat wajah seperti apa yang dia miliki di balik topeng itu. Wang Qian mendengus dingin dan berteriak ke punggung Lin Bai. Saat suara Wang Qian jatuh, para prajurit yang berjaga di Menara Tianxian segera bergegas menuju Lin Bai, dengan tombak dan pedang di tangan mereka, dan mereka semua mengarah ke Lin Bai. Dalam sekejap mata, Lin Bai dikelilingi oleh lebih dari selusin prajurit lapis baja. Wang Qian berkata dengan dingin, pedang iblis, aku akan memberimu kesempatan lagi, tetapi kamu harus berpikir hati-hati sebelum menjawab. Lin Bai bahkan tidak melihat ke belakang pada Wang Qian, dan berkata dengan dingin, aku juga memberimu kesempatan, segera keluar. Ayo, jangan menghalangi jalanku, jika tidak, kalian semua akan mati. Wang Qian tersenyum menghina, mengambil gelas anggur dari meja, dan berkata dengan santai, bunuh dia. Desir, desir. Selusin prajurit yang mengelilingi Lin Bai, mengambil tindakan satu demi satu dan pergi menuju Lin Bai. Mata Lin Bai berkedip, dan busur listrik hitam muncul di tubuhnya. Dia bergerak dan melihat lampu listrik hitam menyinari kerumunan, dan seberkas cahaya listrik mengenai dada mereka. Dalam sekejap, selusin prajurit yang bergegas menuju Lin Bai terbang satu demi satu dan jatuh ke tanah dalam keadaan tercela, sekarat. Jiang Yang. Wang Gan berteriak dengan dingin. Ya, Tuan Muda Kota. Pria paruh baya berpakaian hitam yang berdiri di belakang Wang Qian menjawab, maju selangkah, dan auranya meledak, menekan Lin Bai seperti gunung. Saat Lin Bai berbalik, dia melihat Jiang yang sudah ada di depannya, meninju dia tepat di depannya. Ledakan. Pukulan mengerikan mengguncang Menara Tianxian. Guntur ilahi Aoki dan guntur ilahi air hitam di tubuh Lin Bai bergerak pada saat yang sama, dan Lin Bai memukul tinju orang ini dengan sebuah pukulan. Sebuah gerakan bertabrakan, dan keduanya mundur 10 langkah. Kamu bukan pejuang biasa, tolong beritahu aku namamu. Lin Bai berkata dengan dingin. Jiang yang terkekeh dan berkata, Hautacheng, arena pertarungan, jenderal tak terkalahkan, Jiang Yang. Jenderal tak terkalahkan lainnya. Lin Bai memandang Jiang Yang dan berkata dengan dingin. Lin Bai masih mengenali dewa jenderal yang tak terkalahkan di dalam hatinya, terutama setelah melawan Su Guang. Lin Bai tahu betapa kuatnya dewa jenderal yang tak terkalahkan itu. Setelah Jiang Yang mengumumkan rumahnya, dia segera bergegas menuju Lin Bai. Kekuatannya luar biasa. Sebuah telapak tangan ditampar di kekosongan, menyebabkan gelombang riak menyebar dan menyerang Lin Bai. Lin Bai melihat riak-riak ini datang, satu lapisan lebih kuat dari yang lain. Riak-riak ini memiliki total 18 lapisan. 2 lantai pertama relatif lemah, tetapi ketika 18 lantai terakhir melonjak, Lin Bai melihat seluruh ruangan terdistorsi dengan hebat. Jelas sekali bahwa telapak tangan ini sangat kuat. Zeng. Terdengar suara tajam, dan pedang iblis terhunus. Memutar ujung pedangnya, Lin Bai kincing jatuh dengan pedangnya, menebas ke dalam kehampaan, terus-menerus menghancurkan 17 lapisan riak, dan akhirnya bertabrakan dengan lapisan riak ke-18. Tiba-tiba, setengah dari seluruh Menara Tianxian runtuh akibat pukulan ini. Runtuhnya Menara Tianxian menyebabkan banyak prajurit berteriak dan ngeri. Pada saat ini, Lin Bai bertarung sengit dengan Jiang Yang di reruntuhan Menara Tianxian. Setelah ratusan putaran, Wang Qian berkata dengan tidak sabar, Jiang Yang, mengapa kamu begitu tidak berguna? Kamu bahkan tidak bisa menghadapi seorang pejuang dari kesulitan tingkat ke-7. Jika kamu belum memenangkannya, pedang iblis, kamu tidak perlu kembali ke Hautacheng. Setelah mendengar ini, wajah Jiang yang berubah menjadi garang, ya, Tuan Kota Muda.
Saat dia berbicara, kekuatan di tubuh Jiang yang segera melonjak, dan itu lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan benar-benar berencana untuk menghadapinya. Pada saat ini, di atas awan di kejauhan, tiba-tiba terdengar guntur, dan bersamaan dengan itu, terdengar suara marah, Wang Qian, ini kota Heishui, bukan kota Houtu Anda. Anda jika Anda seorang tamu, saya, kota Blackwater, menyambut Anda. Tetapi jika Anda berperilaku buruk, maka saya, kota Blackwater, bukanlah tempat bagi Anda untuk menjadi sombong. Singkirkan kesopanan Anda. Suara ini dingin dan marah, menyebar ke seluruh Tianxian Menara. Mendengar suara itu, Wang Qian membeku, dan buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Paman Zhao, tenang. Keponakanku menyadari kesalahannya. Melihat Wang Qian mengepalkan tinjunya dan meminta maaf, Jiang yang tidak mengambil tindakan. Dan suara itu tidak menyertainya. Setelah Lin Bai melirik Wang Qian dan Jiang Yang, dia berbalik dan meninggalkan menara Tianxian kali ini, orang-orang di Hautacheng tidak menghentikan Lin Bai. Tuan Kota Muda, apakah Anda akan membiarkannya pergi? Jiang yang kembali ke Wang Qian dan berkata. Wang Gan berkata dengan dingin, kalau tidak. Zhao Wuji sudah berbicara. Apakah kamu ingin menjadi musuh penguasa kota Blackwater? Saya dapat memberitahu Anda, meskipun penguasa kota Blackwater sedang sekarat sekarang, dia budidayanya masih di sana, jika ada yang berani macam-macam dengannya sekarang, dia akan tetap mati, dan dia tidak keberatan menyeret beberapa orang lagi ke pemakaman. Kata Wang Gan dingin. Ketika Jiang yang mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar dan berhenti berbicara. Wang Qian melihat ke kota Blackwater dan berkata, lupakan saja, Zhao Wuji tidak akan bisa menari selama beberapa hari. Karena kita kalah dalam pertempuran antara Su Guang dan Pedang Iblis, mari kita mulai mengatur hal-hal lain. Apapun yang terjadi, kita harus membiarkan seseorang dari keluarga Qian mengambil posisi penguasa kota-kota Blackwater. Kami datang ke kota Blackwater untuk dua hal. Salah satunya adalah memenangkan beberapa perbuatan baik dari Su Guang di arena seni bela diri. Bagaimana bisakah kita melakukan ini? Jika kacau, maka masalah membiarkan keluarga Qian mengambil posisi penguasa kota tidak bisa dikacaukan lagi. Wang Gan berkata dengan dingin. Berapa hari sampai pertempuran kota naga dimulai? Wang Qian bertanya. Jiang yang berkata, menurut berita dari keluarga Qian, pertempuran kota naga akan dimulai dalam 10 hari. Wang Gan mengangguk dan berkata, oke.